Oke. Saya buka dulu pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Terus kemudian tadi kuliah apa sebelum saya? Elektronika lanjut, Bapak. Elektronika lanjut. Praktikum. Praktikum atau teori? Teori. Teori. Praktikumnya ada nggak kira-kira? Ada, Bapak. Ada. Itu tuh kalau praktikumnya terus gimana? Simulasi kayak gitu? Iya, pakai aplikasi, Bapak. Aplikasi itu. Oh, ada ya aplikasi kayak gitu. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sampai pada function ya. Nah, terus hari ini kita nanti akan meneruskan. Ini tadi saya habis selesai juga kuliah yang sebelumnya. Kuliah di program studi informatika. Ya. Materinya sama ya, sama. Sampai mananya juga sama. Teman-teman di sini juga sampai di exception error nantinya. Bagaimana cara penangkapan error itu gimana. Gitu. Terus kemarin kita sudah belajar mengenai function, kemudian kita sudah belajar mengenai data structure kayak gitu. Saya pengen tanya lagi nih di penggunaan function. Konsep dulu ya. Kapan kita harus menggunakan function? Kemarin kapan kita harus menggunakan fungsi lah? Kapan kita harus menggunakan fungsi atau function? Ada yang tahu kira-kira? Saat kita ingin mengambil lagi. Gimana? Saat kita mau mengulangi atau mengambil yang sebelumnya gitu, Pak. Oke, keuntungannya ya. Kalau kita, betul Mas Cecep. Jadi keuntungannya kalau kita mendefinisikan fungsi itu nanti kita bisa reuse dari pemanggilan fungsi itu tadi. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode-kode dalam fungsi itu tadi mulai dari nol. Gitu. Jadi kita tinggal reuse aja, tinggal panggil-panggil saja. Itu keuntungannya. Terus kapan sekiranya kok saya harus nanti menerapkan fungsi atau function itu kapan kira-kira? Ketika kita ingin membagi permasalahan Pak menjadi submasalah. Betul. Jadi kita ingin membagi permasalahan yang kompleks itu kita bagi ke dalam sub-sub permasalahan yang kita bisa selesaikan satu persatu ya. Nanti silakan bisa digunakan atau bisa teman-teman bisa menggunakan fungsi itu tadi. Terus kemarin kita mempelajari ada parameter, ada variabel lokal, ada variabel global. Yang masih ingat itu apa saja kemarin? Maksudnya apa tuh? Kalau variabel lokal hanya dikenali oleh fungsi yang mendefinisikan variabel tersebut, Pak. Terus? Kalau variabel global dikenali oleh semua fungsi. Dan letaknya dia bukan di badan fungsi, melainkan di luar fungsi. Oke, kalau parameter? Kalau parameter bisa ada atau enggak, dan bisa ditulis atau enggak. Bisa ada atau enggak, bisa ditulis atau enggak, dan itu variabel itu diikuti oleh nama fungsinya ya biasanya ya itu. Nah, jadi kalau misalnya ada nama fungsi, kemudian di sebelah kanannya itu ada variabel di dalam kurung, biasanya itu adalah parameter. Ini saya mau tanya nih, Mas Saban tadi Wahyudi itu kalau belajar gimana ya, Mas Wahyudi Rasul Akbar itu? Kalau belajar menggunakan catatan kecil ya, mencatat ya, atau gimana? Iya Pak, poin-poin penting yang Bapak sampaikan saya catat di buku. Poin-poin penting dicatat di buku, Pak. Iya, karena kok saya tanya kok seperti apa yang saya jelaskan kemarin itu memang dicatat secara ringkas dan memang itu betul gitu yang disampaikan itu. Suka saya dengan cara pembelajaran seperti ini, bagus. Nah, terus kemudian kita ke depannya selain fungsi ya itu, kita ada lagi yang namanya apa? Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai exception handling atau exception bagaimana nanti kita menangkap error kayak gitu. Saya share dulu materi yang akan saya sampaikan. Kelihatan ya? Ada yang tidak kelihatan? Kelihatan ya? Exception handling-nya? Kelihatan, Pak. Oke.
di sini teman-teman diminta untuk apa? Pertama, teman-teman paham mengenai konsep dasar apa itu exception handling, kemudian yang kedua itu nanti teman-teman bisa melakukan implementasi single exception, kemudian bisa melakukan implementasi multiple exception. Jadi kemudian lebih mendalam lagi, apa yang dimaksud dari exception handling itu? Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat ya, secara kesimpulannya saja ya. Teman-teman pernahkah menggunakan program, entah itu di handphone ataupun di komputer, kemudian terjadi error yang itu membuat teman-teman bingung? Pernah atau enggak kira-kira? Sering, Pak. Sering malahan. Sering, Pak. Pernah. Enggak pernah. Sudah pernah. Ya. Jadi di situ tujuannya gimana nanti? Nah, kita tujuannya meminimalisir hal tersebut gitu. Jadi, nah, error, kemudian bugs kayak gitu. Teman-teman sering juga ya dengar bug ya, ngebug. Oh, ini aplikasinya tuh ngebug, oh sistemnya tuh ngebug atau yang lain. Pernah dengar? Bug itu apa? Sering Pak di game. Sering di game. Nah, oke, kebanyakan teman-teman seringnya mengoperasikan aplikasi kan game ya. Tuh. Error dan bugs itu ya memang beda tipis. Jadi teman-teman, error kan bisa secara global ya. Kalau bugs itu biasanya itu nanti terkait dengan entah itu aplikasi ataupun sistem. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada bug, jangan bingung. Ada error, oh jangan bingung. Berarti itu kaitannya pembahasan secara umumnya itu hampir sama. Berarti ada yang nggak pas nih di bagian itu atau nggak pas nih di mana kayak gitu. Itu. Terus kemudian tadi saya ulangi lagi, kita biasanya sudah pernah ya entah itu menemukan error entah di dalam penggunaan aplikasi di handphone ataupun di komputer kita itu tadi. Nah, terus kemudian error-error tersebut itu kalau di exception handling ini kita bagaimana caranya itu nanti untuk menangkap errornya itu tadi, kemudian bagaimana caranya error yang kita tangkap itu kemudian kita analisis, kemudian nanti kita sampaikan ke pengguna aplikasi ataupun sistem, itu menjadi hal yang menurut mereka itu hal seperti ini tidak mengagetkan, itu manusiawi lah kalau secara kasarnya seperti itu. Jadi tidak membuat bingung. Tidak membuat bingung si pengguna aplikasi kita. Itu. Di dalam bahasa pemrograman Python di sini sudah didefinisikan kelompok-kelompok atau tipe-tipe error gitu. Ada yang namanya zero division error, kemudian file not found error, value error ataupun yang lain. Gitu. Yang kaitannya memang di situ sudah diakomodasi. Nanti kita bisa nih. Di sini kan ada zero division error. Berarti kan 1 dibagi 0 kan tidak terhingga ya. Oh ternyata dalam interpreter error. Dalam interpreter Python itu dia dianggap sebagai kelompok error di dalam di zero division error nih di dalam exception handling. Dia masuk dalam exception handling ternyata. Peringatan errornya apa? Oh, zero division error. Kemudian ada apa nih? Oh, nama errornya, maaf. Nama errornya apa? Zero division error. Kemudian peringatannya apa? Division by zero. Jadi nama errornya itu zero division error. Kemudian informasi yang disampaikan ternyata division by zero. Berarti pembagian dengan 0. Kemudian yang namanya zero division error. Kemudian ada yang file not found error. Berarti tipe atau nama errornya itu file not found error, kemudian yang disampaikan misalnya apa? Oh, data no such file or directory, data.txt. Berarti tidak ada file atau directory atau folder dengan nama data.txt kayak gitu. Intinya di situ. Jadi kalau nanti kita membuat sebuah program secara sederhana itu bagaimana caranya apa yang terjadi di program kita ya, misal ada kesalahan itu nanti tidak membuat bingung si penggunanya. Jadi seperti itu. Karena kaitannya
biasanya seorang programmer dia itu akan membuat program memang kalau gini, seperti manusia lah. Manusia itu kalau diminta untuk mengoreksi diri sendiri kadang-kala sulit atau malah nggak bisa ya itu. Tapi kalau mengoreksi orang lain itu pintar bilah gitu. Jadi seperti itu. Sama di sini konsepnya sama. Kalau kita gitu, mengoreksi hasil kinerja kita itu biasanya atau hasil dari aplikasi yang kita buat itu biasanya tidak out of the box, maksudnya ya seperti itu saja gitu. Kita buat, kita paham alurnya, kita jalankan, selesai gitu. Tapi ternyata setelah dipakai orang lain untuk implementasi secara realnya menurut mereka sendiri, oh ternyata beda nih. Orang lain tuh kadang-kala berpikir di luar apa yang kita pikirkan saat ini gitu ya. Nah, itu tadi. Makanya kenapa kok ada yang namanya tester gitu. Ada yang namanya programmer gitu. Dan programmer itu tidak boleh secara langsung itu melakukan testing di bagian acceptance test. Gitu. Tidak boleh melakukan testing di bagian acceptance test. Gitu. Jadi penerimaan usernya lah. Si programmer itu tidak boleh testing dalam penerimaan si pemakai aplikasinya. Kalau ada si pemakai sendiri, ya silahkan orang lain yang melakukan testing, yang menggunakan aplikasi itu. Tidak boleh programmer. Kalau programmer bolehnya gimana? Ya, programmer itu kemungkinan bisa dia melakukan testing itu apa? Secara mendasar saja. Misal tes bagaimana inputan sudah sesuai atau enggak, kayak gitu. Bagaimana security-nya itu sudah sesuai atau enggak, kayak gitu. Oke. Kalau ya secara acceptance, secara kepuasan penggunanya itu belum boleh kayak gitu, atau tidak boleh lah. Makanya di sini nanti pas si klien atau si orang tester atau si pengguna aplikasi itu melakukan testing, dia kan melakukan operasi aplikasi secara caranya dia sendiri. Nah, kemungkinan dan banyak atau besar kemungkinan itu nanti akan terjadi error yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak programmer duga sebelumnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau tester itu melakukan testing, nanti akan didokumentasikan nih. Oh, ternyata pas menginputkan kayak gini error. Itu apa errornya? Oh, zero division. Terus kemudian saya pas proses kayak gini error juga nih. Oh, ternyata apa errornya? File not found error kayak gitu. Ternyata terus kemudian didokumentasi sampai banyak oleh testernya, sama testernya itu nanti hasil errornya itu akan diberikan oleh si programmernya untuk di patching itu dibenahi. Seperti itu. Nanti dibenahi, terus kemudian kalau sudah dibenahi, nanti sama user sama si testernya dites lagi. Nah, apakah sudah sesuai nih? Misal penyampaian dari apa yang telah ada terjadi kesalahan di program sudah secara manusiawi nih, sudah secara manusiawi itu sangat diwajibkan ya. Terlebih kalau si orang penggunanya itu dikasih direksi nih. Contoh nih, error karena pembagian dengan nol. Tolong masukkan nilai lebih dari 1 atau apa, atau nilai yang sekiranya gimana, yang sekiranya memudahkan orang itu, oh yang dimaksud itu kayak gini loh, terus langsung paham kayak gitu. Jadi ada direksi atau arahan dari si aplikasi bahwa nanti terjadi error kayak gini, kita harus bagaimana si testernya atau si penggunanya itu harus gimana, pengguna aplikasi atau sistem kita harus gimana. Gitu. Terus kemudian di dalam bahasa pemrograman Python, exception handling itu sebenarnya saya menemukan ada beberapa nih ya cara untuk menggunakan exception ya. Yang pertama itu secara proses. Tadi saya menemukan ini pas memberikan mata kuliah memberikan materi di informatika tadi ya. Baru saya oh ternyata kayak gini. Saat proses dan saat definisi awalnya. Kalau proses kan berarti saat running apps-nya ya. Kalau saat running apps atau saat proses itu kita bisa menggunakan try except. Nah, try except. Bisa menggunakan try except.
try, kemudian titik 2, kodenya yang nanti akan dijalankan, itu apa. Terus kemudian except, itu ada nama atau tipe errornya itu sini ada, misal ada runtime error, type error, name error. Nanti bisa pilih salah satu yang mana yang akan didefinisikan. Peringatannya apa? Jadi dari hasil error di sini nanti kita catching nih, dia errornya apa? Oh ternyata runtime error atau type error. Kalau sudah kita tangkap, kemudian kita sampaikan peringatan errornya itu secara manusiawi, bahasa kita dengan kalau misal kita di orang jualan ya kayak sales lah gitu. Jadi bahasanya itu menarik ya. Kalau sales kan kalau misal jualan barang ya seperti itu ya. Tahu sendiri, oh ini barang kayak gini. Nah, ini sama. Jadi bagaimana caranya kita nanti bisa mengarahkan informasi yang sekiranya error, kalau dibaca oleh si pengguna, itu nanti orang itu tidak langsung frustasi, tapi dia akan dikasih arahan dan dia akan dikasih refleksi ya, kasih refleksi bahwa oh ini kayak gini, nanti kamu harus seperti ini loh. Nah, itu tadi format dalam bahasa pemrograman Python bisa menggunakan try, kemudian kodenya apa, except, kemudian namanya atau type error. Tipe errornya itu apa, runtime error atau typing error. Type error itu type error ya, tipenya error. Atau name error, kemudian peringatannya seperti apa. Nah, selain itu ternyata ada beberapa, ini yang bisa saya dokumentasikan, tapi tidak hanya 4 ini, ada banyak ya. Tipe-tipe error, ini tipe itu beda dengan tipe data ya, maaf ya. Jadi tipe-tipe error ternyata ada banyak nih. Saya hanya mendefinisikan 4 di sini secara umum yang sering dijumpai lah. Di sini ada yang namanya import error, ada value error, keyboard interrupt, ada file not found error. Ternyata keyboard interrupt juga masuk dalam exception handling nih. Maksudnya nanti bisa kita catching, bisa kita tangkap interrupt dari keyboardnya, kemudian kita nanti akan memberikan informasi apa setelah kita tangkap keyboard interupsi dari keyboardnya itu tadi. Itu. Jadi seperti itu tadi ya, ada try, kemudian kodenya, kemudian except, kemudian namanya tadi apa. Bisa ini ada 3, pilih salah satu ya yang jelas, ini atau ini, atau ini atau ini atau ini atau yang ini. Silakan. Nah, terus contoh nih di sini. Ada try, titik 2, F, ada assignment itu pengisian nilai ya dalam variabel ya. Open my file .txt_r. Di sini saya mencoba nih, mau membuka my file.txt, kemudian hasil dari my file.txt itu saya masukkan dalam variabel f. Kemudian ada except file not found error. Print file tidak ada. Jadi nanti kalau semisal nih, ada tipe error, tipenya itu file not found error, itu nanti saya akan mengkonversi nih. Saya akan mengkonversi tipe file not found error itu ke dalam perintah file tidak ada kayak gitu. Jadi biar kalau misalnya orang Indonesia itu lebih paham kayak gitu. Seperti itu. Ini cara penggunaan try except. Contohnya juga di sini saya juga tadi sudah coba mendefinisikan. Nah, ini contohnya ini. Kelihatan ya? Belum saya share lagi, maaf. Saya akan mencoba sharing. Sudah saya close enggak? Oke, saya sharing lagi. Secara advance. Desktop 1. Oke. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini saya ingin menangkap ya. Biasanya kan teman-teman kalau melakukan contohnya ini saya
Saya komen dulu. Oke, gini ya. Kemudian pilihan. Input masukkan jumlah pilihan. Berarti nanti otomatis kalau di sini saya harus melakukan inputan tipe datanya apa kira-kira? Ada yang tahu tipe datanya apa kira-kira? Yang harus saya masukkan? Integer. Integer. Kalau saya masukkan nilainya itu nanti teks gimana? Error, Pak. Error ya. Oke, kita coba ya. Save. Ini saya kasih nama R. Tadi saya cuma nama itu saya asal aja. Saya coba ya. Di sini clear dulu, kemudian masukkan jumlah pilihan. Integer ya, 4 ya. Oke, berarti tidak error. Kemudian saya akan mencoba pakai teks atau string, bukan angka ya, 3. Nah, value error, invalid literal for in with base 10. Nah, ternyata di sini ada error seperti itu. Nah, di sini kalau orang-orang yang bukan dalam dia itu bukan orang engineer ya, bukan teknologi ya, atau tidak paham teknologi kayak gitu, kaitannya dengan ada disajikan value error invalid literal for in with base kayak gitu, itu kemungkinan dia akan bingung ya. Nah itu sebenarnya apa toh ini? Ini maksudnya apa toh value error kayak gitu? Nah, semisal agar memudahkan si pengguna aplikasi kita, kalau nanti ada pembacaan error itu gimana? Berarti harus kita sesuaikan nih. Errornya ini kita sesuaikan dulu. Tadi apa? Oh, value error ya. Tipe errornya value error. Berarti saya akan mencoba membuat try except itu di sini saya tangkap tadi sama ya pilihan in. Nah, saya pilihan in input masukkan jumlah pilihan. Itu saya masukkan dalam blok code-nya di antara try sama except. Nah, artiannya di sini nanti adalah baris kode yang nanti dia dipunyai oleh try ini ya. Jadi apapun yang terjadi di sini nanti akan maksudnya terjadi error di sini nanti akan ditangkap errornya oleh baris 10. Nah, di situ errornya apa? Ternyata saya sudah bisa mengidentifikasi nih value error. Saya akan menganalisis nih, oh ternyata iya nih kalau ada value error seperti itu berarti oh ternyata karena saya tadi memasukkan teks yang harusnya bilangan angka kayak gitu. Berarti gimana? Oh, berarti di sini saya kasih info lagi biar nanti lebih manusiawi. Nih, hanya diperbolehkan ya. Bolehkan angka bilangan bulat. Misalnya seperti ini ya. Kemudian saya coba nih. Clear Python R. Masukkan jumlah pilihan 3. Oke, tidak terjadi error. Kemudian saya mencoba untuk memasukkannya ini, yang saya masukkan adalah teks atau string, bukan angka. Coba saya 3 ini ya. Nah, hanya diperbolehkan angka bilangan bulat. Jadi yang semula itu tadi seperti ini, yang tadi itu adalah seperti ini, 3 ya. Nah, yang sebelumnya itu adalah errornya seperti ini, yang tidak familiar oleh user, itu kemudian saya konversi errornya itu menjadi hanya diperbolehkan angka bilangan bulat seperti ini. Dari yang baris ini saya konversi menjadi seperti ini. Lebih manusiawi kalau orang itu membaca errornya. Seperti itu adalah exception handling. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak kira-kira? Dari penangkapan error ini kemudian kita sajikan informasi yang lebih manusiawi, itu ada nggak kira-kira? Cukup jelas? Kalau tidak menggunakan keyword errornya bisa nggak, Pak? Except dong. Bisa, Pak?
di sini kita coba ini ya. Kita tidak menggunakan keyword error-nya. Contohnya apa ya? Dihilangkan gitu. Gini. Atau saya kasih raise. Nah, raise, kemudian raise di sini ada semisal name error, bisa enggak? Clear dulu, kemudian 3. Masukkan jumlah pilihan 3, hanya diberikan granted. Oh, kalau ini bukan raise. Bukan. Jadi kita coba ini ya. Maksudnya nggak ada nama errornya ya. Oke, kita ganti. Gini apa maksudnya? Except gini, tanya except gini. Iya, Pak. Kita coba ya. 3. Nggak error ya. 3. Ternyata boleh. Nah, itu gimana kok boleh? Berarti boleh atau enggak? Bisa ya ternyata ya. Terus kenapa kita kok harus menghafalkan ini? Nah, itu ada yang tahu. Kenapa kok kita harus Supaya lebih supaya lebih tertuju gitu, Pak. Iya, betul. Pertama lebih tertuju. Kemudian nanti kaitannya gini. Kita nanti kalau kaitannya dengan multiple error. Nah, itu multiple error. Kalau ini hanya satu ya. Oke, kita hanya satu atau dihadapkan dengan satu error yaitu value error. Nah, ini ganti value error. Kita hanya dihadapkan oleh satu error, value error. Kalau nanti nih, kalau nanti semisal nih, semisal apa? Oh ternyata di situ, di situ ada setelah saya masukkan pilihan ya pilihannya itu nanti akan digunakan untuk jadi diskon pembelian ada berapa nanti. Semisal nanti pilihannya barang itu ya, barangnya itu pilih 3 gitu. Kemudian diskonnya itu 10% dikalikan pilihan. Itu saya coba print diskon dulu, bisa enggak ya? Print diskon. Oke, saya clear. Oh, 10%. Bisa enggak tuh? Oh, enggak boleh. Oh iya, ini modulus ya, maaf. Kalau mana berarti 0,10 aja gini. 93. Oh, ini bisa. Oke. Tujuannya untuk seperti itu nanti seumpama ya. Dapat misalnya 3 barang dapat pilihan dapat diskon 0,10%. Kok 3 barang, maksudnya dari berapa barang yang kita pilih itu nanti dapat diskon sesuai banyak barangnya ya. Atau di sini masukkan jumlah barang aja biar enak. Ini barang, jadi setiap barang itu dapat diskon. Diskonnya 0,10, jadi nanti diakumulasi. Kalau semisal beli 3 atau 2 barang ya, nanti akumulasi kalau 2 ya berarti 0,20, berarti 20% ya berarti ya. Tuh, seperti itu. Coba nih, tadi saya sudah buat seperti ini, kemudian saya masukkan nih, jumlah barang 3. Oke, hanya diperbolehkan angka bilangan bulat ya, karena 3 nggak boleh ya. Hanya diperbolehkan angka bilangan bulat. Hanya berarti 3, 4, 5, dan sebagainya. Hanya angka dan bilangan bulat itu bolehnya. Terus kemudian nih, ternyata saya ingin ini saya seumpama error lagi nih. Kali, terus di sini ada yang namanya, apa ya, gini. Kayak gini. Mau tak kalikan, ternyata, atau mau tak bagikan aja, bagi, kemudian di situ
baginya 0 kayak gini misalnya. Nah, tadi berarti ada persentase diskon, kemudian nanti akan dibagi dengan 0. Semisal nih, jumlah barang itu 3. Nah, float division by error. Nah, ini ada 2 error berarti dalam kode ini ada 2 error. Dalam blok kode ini ada 2 error. Pertama ada value error, yang kedua ada zero division error. Nah, kenapa kok kita definisikan secara spesifik seperti ini? Itu digunakan kalau nanti kita berhadapan dengan multiple error. Berarti nanti, nah ini. Tidak boleh ada pembagian 0 sama. Masukkan jumlah barang 3. Tidak boleh ada pembagian 0 itu. Jadi yang semula itu seperti itu ini, nah ini kita konversikan menjadi seperti ini. Nah, tidak boleh ada pembagian 0. Masukkan jumlah barang 3. Kenapa kok yang hanya diperbolehkan angka bilangan bulat itu tidak ditampilkan? Karena benar ya ini. Tidak terjadi value error di sini. Saya ulangi, karena 3 ini benar sesuai dengan direksi atau permintaan kita. Yang kita harapkan kan seperti ini. Yang tidak kita harapkan kan yang ini. Nanti kalau misalnya ada pembagian 0 ini, nah ini. Nah, makanya ini keluar peringatan tidak boleh ada pembagian 0 ini. Jadi tidak boleh ada pembagian 0 di sini. Jadi di sini bisa menangkap 2 error nantinya. Kalau tidak ini, kalau misalnya ada error yang ini, ya ini yang akan diproses. Kalau baru error. Kalau zero division error, nanti yang ini yang akan diproses. Kalau misal dua-duanya ini error, oke, saya coba ya. Ini saya 3 gini. Ternyata yang dieksekusi pertama yang ini dulu, hanya diperbolehkan angka bilangan bulat. Nah, terus kemudian saya bilangan bulat ya. 4. Oh, ternyata setelahnya tidak boleh ada pembagian 0. Jadi error itu akan muncul satu persatu, bertahap. Gitu. Jadi nanti si pengguna itu akan tidak dibingungkan, oh yang mana errornya. Oh ternyata yang ini setelah ini, oh yang ini. Didireksi dia tuh. Si pengguna itu didireksi, sesuai dengan apa ya, ya proses yang sekiranya harus dilakukan gitu. Itu tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira? Silakan. Ada nggak kira-kira? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas kemudian ada yang namanya raise itu tadi. Raise. Nah, raise kemudian value error. Nah, kayak gini. Kita akan memberikan ini. Hanya berat. Ini beda lagi ya, kalau coba kita menggunakan hal seperti ini. Ini value error kita jadi error masukan kan, kemudian di sini ini tak ganti ya, tadi udah nanti ya dipahami ya, ini tak edit dikit. Nah, ada raise, kemudian hanya diperlukan angka bilangan bulat. Nah, oke, kita coba di sini. Misal 3. Error masukan. Oh, oke. Yang raise ini kita pakai
Barang input. Respect. Nah, ini ada value error nih. Kita coba dulu, maaf, minta baru nyoba-nyoba saya. Kalau misal saya menggunakan ini 3 value error. Tadi saya memasukkan race di sini ya. Nah, oke. Barang input. Ini saya komen dulu biar nggak membingungkan. Aduh. Gini toh. Terus di sini saya mencoba, ini tadi gini ya, terus saya coba clear, kemudian saya eksekusi lagi, masukkan barang 3. Nah, kita akan tahu di sini. Nah, ini. Kalau kita, nah tadi ya, kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita langsung ya, dia error itu akan ditangkap, kemudian akan langsung keluar peringatannya. Atau tadi peringatannya, maaf tadi gimana? Ini hanya diperbolehkan ini. Kita hapus. Nah, ini ya. 3. Nah, ini. Value error hanya diperbolehkan angka bilangan bulat. Kemudian tadi kita coba definisikan lagi seumpama. Oh, ini dulu aja. Ini dulu aja. Kalau kita bisa menggunakan raise. Tadi pertama kita tidak menuliskan errornya di sini ya. Nah, di sini kita bisa ketahui nih, dia tipenya itu value error, kemudian infonya itu hanya diperbolehkan angka bilangan bulat. Itu berbeda kalau kita tadi menggunakan value-nya di sini ya. Nah, kalau di sini berarti kita tidak perlu menggunakan raise ini. Di sini tinggal pakai print kayak gini. Itu tapi nanti beda. Nah, nanti di sini apa? Nah, langsung seperti ini. Errornya ada satu baris seperti ini. Kalau penggunaan raise tadi, ini dia akan diketahui tipenya. Jadi secara detail, tipenya apa, kemudian nanti infonya apa. Kalau tidak menggunakan raise, tapi nanti menggunakan seperti ini, itu akan lebih memudahkan. Jadi nanti dikonversi ya, hasil value error ini, dia tidak akan ditampilkan tipenya, langsung akan ditampilkan infonya. Hanya diperbolehkan angka bilangan bulat, kemudian nanti kalau misalnya ada info atau ada terjadi error yang lain, itu silakan tinggal didefinisikan apa. Misal zero division tadi. Kayak gitu. Kita ada error apa lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Dari yang saya jelaskan. Izin tanya Pak, berarti kalau kita menggunakan raise, itu di accept-nya nggak usah kita tulis nama errornya lagi ya Pak? Kalau menggunakan raise, itu berarti kita tuliskan di raise-nya. Nama errornya dituliskan di raise-nya kan? Iya. Tapi di accept-nya nggak? Di accept-nya nggak? Betul. Nah, tapi kalau kita siap, Pak. tuliskan nama errornya di accept, itu silahkan di raise-nya nggak usah pakai raise, langsung print aja. Gitu. Tujuannya gini, kalau ada raise itu biasanya nanti kita akan lebih mengarah errornya itu untuk visualisasi ke siapa? Ke si rekan programmer lah paling enggak. Bukan si pengguna secara awam. Kalau awam kan nanti nggak tahu ya dia ada keterangan value error kayak ini, dia nggak akan merasa paham. Yang dibutuhkan dia itu hanya diperbolehkan angka bilangan bulat ini errornya. Bukan sekaligus ada ininya itu. Kalau yang ini itu sebenarnya nanti memberikan kemudahan si programmer, oh ternyata nih dia di inputannya yang error gitu. Nah, itu. Kemudian inputannya gimana? Oh harus angka kayak gitu. Nah, seperti itu. Intinya di situ. Cukup jelas ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Tidak ada? Cukup?
Gimana? Cukup jelas ya? Nanti rekamannya saya upload di YouTube saya nanti, YouTube channel saya. YouTube channel. Enggak, itu YouTube-nya cuma untuk kok sharing informasi dari perkuliahan kayak gini. Oke, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Cukup ya? Jelas ya? Dia bertanya, Pak, Ya. itu untuk penggunaan accept, apakah awalannya harus menggunakan try itu, Pak? Iya, itu pasangan itu. Kalau try kemudian accept-nya dihilangin, nanti akan mencari dia tuh, akan merasa kehilangan. Enggak, maksudnya dia berpasangan kayak gitu, kayak key value kemarin itu loh. Key nanti berpasangannya dengan value. Kalau try itu dengan accept kayak gitu. Pak, maaf Pak, lupa tadi penulisan raise sejajar dengan accept nggak? Beda, raise itu nanti di bawah. Agak ke kanan dikit ya? Iya, ini raise kayak gini. Karena kan ini ini badan program. Jadi apapun yang kita tuliskan di sini kalau menjorok ke kanan, dia adalah badan program dari accept-nya. Terus kemudian yang baris 9 itu ke bawah, kalau kita tulis kemudian kita jorokkan ke kanan, itu dia adalah badan program dari try-nya. Jadi intinya teman-teman kalau ingin menuliskan program, kemudian kalau teman-teman nggak yakin nih kalau program ini error atau gimana, nah, itu silahkan teman-teman coba ketikan kode-kode blok program itu dalam tengah-tengah try dan accept nih loh. Ini digunakan untuk kode program kita. Maaf. Nah, ini digunakan untuk kode program kita. Nah, di accept ini digunakan untuk visualisasi penemuan error itu di sini. Nah, seperti itu. Paham ya? Try itu nanti blok kode, kemudian accept, nah itu digunakan untuk visualisasi errornya tadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Cukup jelas ya? Pak, izin nanya Pak. Iya, silakan. Kalau misalkan di try itu kan ada barang input. Nah, misal itu kalau kita buat nggak ada yang keterangan barang, itu bisa jalan nggak Pak? Ya, kita coba. Ini kita hilangkan ya? Iya. Ini. Nggak boleh. Karena harus ada sesuatu. Kecuali kita tulis pas di sini. Kalau pas kan berarti kita lewati nantinya. Nah, kalau pas boleh. Dia intinya ada blok kode, tapi kita lewati kalau pas. Kalau kosong berarti kan terjadi error. Harus ada badannya paling tidak. Ini nggak ada badannya ini. Badan program. Kalau badannya di atas, terus di bawah badannya itu ada kode kayak if while itu bisa nggak Pak? Bisa, ya itu tadi. Jadi kita itu bisa menuliskan, misal di sini gini ya, di sini print. Nah, ini adalah program diskon. Nah, ya, yang ini kan otomatis nggak error karena ini kan printing ya atau cetakan ya. Ya teman-teman ragu di sini nanti ada saya akan masih inputan apakah nanti inputan itu bisa dicerna oleh si pengguna aplikasinya gitu. Masukkan jumlah barang. Karena kadang-kadang kan human error ya, diminta masukkan jumlah barang, masukannya bukan angka. Sama sih 3 itu jumlah barang, cuma secara teks kayak gitu. Nah, itu tadi. Nah, kita kan nanti menerka-nerka di situ. Ini saya gunakan try accept-nya itu digunakan untuk jaga-jaga kalau misalnya user itu sembarangan menginputkan kayak gitu. Itu tadi. Contohnya seumpama masukkan jumlah barang ada yang menggunakan bilangan. Misal angka 4 ya ditulis 4 EMPAT, 5 ya LIMA, 6 ya ENAM kayak gitu. Itu. Nah, harusnya menggunakan apa? Harusnya kan menggunakan angka 6, angka 1, angka 2 kayak gitu. Makanya di sini saya masukkan dalam try ini si badan atau kode di si barangnya, inputan barangnya itu. Nah, itu. Kemudian untuk nanti kalau misal ketemu error itu saya akan visualisasikan menjadi seperti ini. Kalau errornya itu adalah value error.
Kalau misal di sini definisikan lagi kode lain-lain ya yang sekiranya menghasilkan error-error yang variasi. Contohnya tadi kan division by zero ya, semisal ini ya, semisal barang. Nah, di sini saya akan ngasih diskon misalnya dari ini kalau barang. Oke, harga itu 10.000. Kemudian diskonnya itu dihasilkan dari mana? Nah, dari barang dibagi dari harga dari harga itu dibagi oleh barang. Misal harga barang, nganu aja. Ini harga apa ya? Harga si tas. Ini harga tas. Masukkan jumlah tas ya, tas yang akan dibeli gitu. Jadi yang pertama berarti kita ada prediksi error nih. Error pertama itu di inputan. Orang itu bisa melakukan inputan secara teks atau angka. Yang kedua apalagi yang di sini terjadi error juga ya nanti. Kalau semisal nanti barang ini diinput oleh user itu benar angka, tapi 0, nah, ini kan division by zero ya. Coba kita jalankan. Ini adalah program diskon. Oke, terus kemudian masukkan jumlah tas yang akan dibeli. 4. Oke. Oh, diskonnya belum saya print. Print diskon. Anda mendapat diskon format diskon seperti ini. Ini adalah program diskon. Masukkan sebenarnya beli 4. Anda mendapatkan diskon 2.500. Nah, ini. Oke, ini benar ya secara inputan, secara proses benar. Kemudian saya akan menjalankan lagi. Masukkan jumlah tas yang Anda beli. Saya datang dan tidak mau beli, tidak memasukkan jumlah barang yang saya beli. 0. Zero division error. Nah, ini ada kayak gini kan nanti membingungkan orang awam lagi ya. Nah, itu. Kita bisa catching tadi yang banyak ini itu di sini. Except lagi. Nah, ini. Print jumlah tas tidak harus atau di sini harus beli atau harus beli enggak, jumlah tas ya. Jumlah tas tidak boleh 0. Oke, gini. Oke, jadi kalau kita jalankan masukkan jumlah tas yang dibeli 0. Nah, jumlah tas tidak boleh 0. Error yang ini tadi saya ulangi, ini itu bisa dikonversi ke dalam seperti ini. Nah, ini ada multiple exception handling seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi apapun nanti program yang akan terjadi error, silakan masukkan dalam try, kemudian except ini ditangkap. Nah, ditangkap nanti errornya tipenya apa, kita bisa memvisualisasikan satu persatu yang mana yang sesuai. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, sudah cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, oke, pertemuan kita sampai sini dulu saja, karena sudah jam 15.40 nih. Saya juga sudah agak capek nih, dari tadi ngajar terus. Itu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nggak masalah. Pelajari dulu ya, mengenai, kalau misal ada yang masih bingung, pelajari terus mengenai exception handling ini, nanti bisa ditanyakan lagi. Pertemuan ke depan, kita nanti sudah masuk dalam keyword argumen, keyword argumen itu apa nanti kita bahas persatu persatu.
Untuk saat ini kita sampai sini dulu. Oke ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, kemudian teman-teman jangan lupa presensi di e-learning, jangan lupa. Silakan teman-teman presensi di e-learning. Sudah? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Iya, Bu. Belum ada. Oke. Coba sekarang cek lagi, baru saya buat barusan. Oke, silakan dicek lagi ya. Koneksinya kok agak bermasalah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Bapak. kalau Pak. sudah, Sudah, Pak. oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah antusias mengikuti kuliah saya pada hari ini. Kemudian semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Terus nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pertemuan besok ya. Besok itu kita praktik. Nanti silahkan teman-teman belajar secara mandiri. Kemudian banyak kurang lebih saya mohon maaf. Silahkan teman-teman kalau mau istirahat atau kalau mau kuliah lagi. Pertemuan kali ini sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Bapak. Ya.